Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila arwahi jamil awliya wa syuhada wa salihin wal a'immati rasidin summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatikum wa amamina amamikum khalatina khalatikum wa masyaikhina wa masyaikhikum wa allimina wa muallimikum wa jami'il amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu masyarikil ardi illa magharibiha khususan ila ruh almarhum Haji Sami'un bin Wa'ala wa ila ruh almarhum Haji Siti Jahara binti Salihun wa ila ruh almarhum walidi Haji Yahya bin Haji Sami'un wa ila ruh almarhum walidah Hajah Dimra binti Haji Muhammad Idris wa ila ruh almarhum Haji As'ad bin Haji Sami'un wa ila ruh almarhum Haji Siti Hana binti Nasir wa ila ruh almarhum Yaya Kurniasi binti Haji Didi wa ila ruh almarhum Saifullah bin Asmat wa ila ruh almarhum Haji Muhammad Idris Hindong wa ila ruh almarhum Haji Abdul Halim bin Haji Sami'un wa ila ruh almarhum Bapak Ma'mur Mahmud bin Haji Mahmud wa ila ruh almarhum Bapak Muhammad bin Haji Abdul Halim wa ila ruh almarhum Kiai Haji Muhammad Syatiri bin Haji Mahmud wa ila ruh almarhum Kiai Haji Marzuki Syatiri bin Haji Syatiri wa ila ruh almarhum Sadr Rahmatullah bin Ruad wa ila ruh almarhum Dan Abbas bin Haji As'ad wa ila ruh almarhum Haji Abdullah bin Haji Abdul Rahman wa ila ruh almarhum Haji Sahla binti Sadli wa ila ruh almarhum Haji Muhammad Ali bin Sugriwa wa ila ruh almarhum Haji Kaswati binti Karis wa ila ruh almarhum Alina binti Dasi wa ila ruh almarhum Muhammad Rayyan bin Edi wa ila ruh almarhum Arsad bin Santeja wa ila ruh almarhum Marhama binti Ramli wa ila ruh almarhum Aisyah binti Haji Asad wa ila ruh almarhum Jamilah binti Ishaq Allah yaghfir lahu wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum furatan min hubari niran wa Allah subhanahu wa ta'ala yatawashahum bi rahmah wal maghfirah wa yaskunuhumul jannah wa Allah subhanahu wa ta'ala yuhyina alal islam wa yumituna alal iman min ghairil fitan wal mihan wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bacaan kita halaman 98, masih bab sholat Jumat, hadis yang ke-8 ya, halaman 98 hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nab'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid darain summa qala radhiyallahu ankum. Lagi halaman 98 hadis yang ke-8. Wa an Ammar ibn Yasirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu inna tula salatil rajuli wa kisara khutbatihi ma innatun min fikhihi rawahu Muslim ila akhiri. Jamaah sekalian ya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sampai malam hari ini Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, nikmatul Islam wal iman, hingga kembali pada malam hari ini Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, sama-sama kita hadir di Mushola Al-Barokah dalam rangka taklim yang biasa kita adakan setiap malam Jumat, yang alhamdulillah ya Jumat kemarin kita telah buka
Dan hari ini kita kembali baca kitab. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini dicatat satu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat ilmu yang manfaat baik dunia maupun akhirat. Salawat dan salam semoga rahmat Allah tercurahkan kepada hamba pilihannya kedua kamilah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita umat yang cinta kepada beliau dalam menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah dan masuk surga di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita masih bab salatul Jum'ah. Masuk hadis yang ke-8. Jadi yaumul Jum'ah ini disebut Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari, kan? Dia mulia, lebih mulia dari Idul Fitri, lebih mulia dari Idul Adha, itu. Jadi luar biasa, Siapa orang yang meninggal dunia hari Jumat atau malam Jumat, insya Allah aman dia dari siksa kubur, kan? Diampuni segala dosa-dosanya. Jadi banyak keutamaan hari Jumat ini luar biasa. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau hari Jumat mereka tuh libur, libur dagang, yang kerja libur, mereka hidupkan tuh, malam Jumat atau hari Jumat. Dan jam 10 mereka udah berangkat tuh ke masjid. Ini kita kadang-kadang udah azan baru berangkat. Udah azan Jumat baru berangkat kadang-kadang. Padahal rumahnya dekat, Allah. Ngambil paling belakang, pulang paling dulu, kan? Berangkat paling belakang, pulang paling dulu deh. Tapi orang sono, T18, kan? T18. Mari kita lanjutkan kajian kita, hadis yang ke-8. Wa an Ammar, dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala ia berkata, Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Inna tulas salatir rajuli, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang. Tula itu panjang, Inna tulas salatir rajuli, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang. Wa kisara khutbatihi, kisor pendek, pendeknya khutbah seseorang. Itu kata Nabi, ma'innatun. Apa itu ma'innatun? Itu ada itu di bawah tuh. Ay alamatun minal fikhi, tanda bahwa seseorang itu memahami ilmu fikih, gitu. Jadi khutbahnya singkat, sholatnya agak panjang. Sekarang dibalik, kan? Khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Khutbah pakai apa? Pakai teks, kan? 10 lembar, kan? 10 lembar, kan? Kertasnya kertas apa ya, saya polio, kan? Diketik 10 lembar, kan? Dibaca, kan? Allahu Akbar, 10 lembar. Ilaha illallah, kan? Panjang, kan? Orang pada ngantuk, orang dibaca, kan? Kalau nggak salah dibaca, kalau salah repot lagi, kan? Yang udah dibaca baca lagi, kan? Itu pernah kejadian, kan? Di Masjid Al-Ma'mur ada khotib, kan? Dia khotib pakai teks, kan? Saya nggak tahu apakah dia merasa ria atau sombong, saya nggak tahu lah. Ini ada sahabat saya cerita, almarhum Ustaz Zainal, bukan Ustaz ini, udah almarhum, kan? Orang Ciledug. Kebetulan dia masih bujangan tinggal di Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang. Ada Ustaz khotib pakai teks, dia baca, muter-muter tuh, kagak habis-habis, kan? Yang boleh dibaca, baca lagi, ada apa ini, kan? Iya, begitu kejadian tuh. Allahu Akbar. Muter-muter, kan? Nggak habis baca. Akhirnya rapi juga. Setelah dia selesai turun, minta maaf sama jamaah tuh, kan? Saya nggak tahu tuh, kan? Apakah memang, masjid tua kan, masjid keramat itu, kan?
Iya. Kalau sombong-sombong sedikit ya bisa salah iya kan. Iya. Pokoknya kalau khotib jangan suka tepuk dada ya kan, jangan ini gua hebat nih, jangan ya kan. Iya. Kalau Allah Allah pelintir lidah kita ya kan, bisa salah ya kan. Iya. Pokoknya tawadu, pakaian biar rapi ya kan. Iya. Ini kadang-kadang ada khotib pakai celana panjang, pakai baju batik, ada yang gitu. Emang kondangan ya kan. Khotib pakai baju batik, ambil celana panjang. Oh dari mana itu dia kan? Iya. Biasanya orang-orang Muhammadiyah begitu tuh ada. Iya kan? Iya. Pakai baju celana panjang jadi udah. Iya. Iya. Ini kan kurang saya kan, ya, tapi dari segi akhlak kan kurang ya kan. Iya. Kayak kain lah ya kan, baju koko lah yang cakepan dikit ya, namanya sorban yang hijau ya kan. Iya. Kalau gak pakai gomis ya kan. Iya gitu kan. Iya. Jadi kalau khutbah, ini barangkali nanti ada yang khutbah nih, khotib di sini. Khutbahnya singkat aja, ya kan? Ya 20 menit lah, ya kan? Nanti sholatnya agak panjangan gitu, ya, jangan dibalik. Sekarang dibalik, ya kan? Panjang khutbahnya, ya kan? Kasihan tuh orang yang kerja, ya kan? Iya kan? Dia belum istirahat, dia belum makan, ya kan? Kasihan, iya. Waktu barang hampir 1 jam, wallah, dibaca lagi kan, dibaca udah. Jamaah daripada dehem-dehem dah, tanda tuh ya kan. Daripada dehem, udah dah berhenti dah ya kan. Iya, daripada dehem. Apalagi eminnya udah kencengin ya kan. Allah. Jadi pendeknya ya kan, panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah seseorang itu ma'inatun min fikhi. Tertanda bahwa dia memahami ilmu fikih, ya kan. Ngerti dia. Iya, dia ngerti kan. Nabi begitu. Nabi kalau khotib singkat kan. Sholatnya baca dah halataka boleh. Ya kan? Sabihi sama halataka boleh baca. Atau surah Al-Jumu'ah. Kalian hafal ya kan. Al-Jumu'ah sama Al-Munafikun. Baca tuh ya kan. Kalau hafal ya kan. Kalau nggak hafal jangan ya kan. Iya. Ini kadang-kadang khutbahnya panjang. Sholatnya dibacain apa namanya. Arwahita apa ina'ata'ina ini kan, iya ada tuh arwahita ma'ata'ina kan, pendek apa sih, panjang dikit ke, waduh ke, iya tuh, itu berarti nggak paham tuh, tip tuh, ya kan, nggak paham ilmu fikih, nggak paham ilmu agama, itu, jadi khotib ini kan mesti, ya kan, ini kadang-kadang banyak nih anak-anak muda yang naik jadi khotib gitu kan, ilmunya mesti tahu rukunnya. Rukun khotib pertama, alhamdulillah itu kan masih ada tuh, alhamdulillahirabbil alamin ini kan, selawat ya kan, selawat itu masih ada. Kemudian apa namanya, takwa Allah, ya ada tuh, ya kan, ittaqullah haqqa tuqatih kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun kan, iya, ittaqullah haqqa tuqatih itu sih. Jadi takwa Allah, wasiat takwa Allah itu masih ada, rukun itu ya kan. Kemudian baca surah apa namanya ayat dari Al-Quran, masih ada itu. Dan apa namanya doa, Allah maghfir, itu masih ada. Ada 5 tuh rukunnya itu kan. Kalau rukunnya nggak dibawa, salah satu nggak ada, nggak sah khotibnya. Ya, gitu. Kalau ceramah biasa gampang ya kan. Kalau khotib tuh mesti ada rukun, ya kan? Mesti ada rukun. Dan nggak boleh nunjuk-nunjuk begini nih. Lagi khotib nunjuk-nunjuk jangan. Makanya kan dikasih tongkat tuh, ya kan? Supaya jangan nunjuk-nunjuk. Ini lagi khotib begini, angkat tangan jangan, ya kan? Iya gitu. Jadi sekali lagi, ya kan? Nabi ngajarin sholatnya agak panjang, ya kan? Khutbahnya singkat. Itu tertanda bahwa dia memahami ilmu fikih, ya, ilmu fikih. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, gitu, ya. Nanti barangkali nanti ada yang jadi khotib nih, kan bisa aja antri bisa jadi khotib bisa, ya kan, singkat khotibnya, ya kan, sholatnya agak panjang, gitu, kan, iya. Tanda dia paham ilmu agama, ilmu fikih. Kemudian
Wa an Ummi Hisyamin binti Harisah, dari Ummi Hashim binti Harisah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, ia berkata, ma akhadtu qab wal Qur'anil Majid. Ma akhadtu, apa ini akhadtu? Jadi bahasa kitab jangan lihat letter luck-nya ya kan. Akhadtu kan asalnya mengambil kan ya. Dia mengambil itu. Ma akhadtu, saya tidak mengambil, bukan mengambil. Iya. Saya tidak menghafal gitu kan. Gitu maksudnya, artinya. Ma akhadtu artinya ma hafiztu, saya tidak menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid. Ya, Qaf wal Qur'anil Majid itu surat Qaf ada ya kan, wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'uha, yang ia baca itu, kata Ummi Hashim, kulla Jum'atin, setiap sholat Jumat, alal minbari, di atas minbar, idza khataban nasu, apabila Nabi itu khotib di tengah-tengah orang. Jadi Nabi itu baca surah Al-Qaf. Kalau apa ya kan? Kalau nggak apa jangan ya kan? Sabi saja, halate nggak? Sabi nggak hafal, halate nggak hafal, yang lain aja dah. Ya, waduh apa lah gitu kan? Gitu kan? Tapi sabi serata hafal ya kan? Sabi sama halate nggak hafal ya kan? Ya. Jadi itu ya kan? Nabi baca tuh ya kan, surah Al-Qaf wal Qur'anil Majid, Qaf wal Qur'anil Majid, Quran yang mulia, ala illa an lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'uha, yang ia baca kulla Jumatin, setiap hari Jumat, ala minbari, di atas minbar, idza khataban nasu, apabila Nabi itu berkhutbah. Jadi setelah berkhutbah ya kan, Nabi baca surahnya itu, Qaf, surah Qaf gitu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Jadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dua ini berarti ya kan, makanya anhuma keduanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jumu'ati, siapa orang takallama, bicara yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wal imamu yaktubu, padahal imam lagi khotib. Dia ngomong ya sama temennya kan, imam lagi khotib nih, dia ngomong tuh, wah ya kan, atau di main HP kan, dia bisik-bisik di belakang ngomong, waduh. Bahwa kami silil himari, kata Nabi, tuh orang tuh seperti himar, ya kan, seperti keledai. Yahmilu asfaro, yahmilu, yang memanggul atau membawa asparo, kitab-kitab. Himar bawa kitab, kira-kira dipaham gitu. Binatang bawa kitab, enggak paham. Binatang bawa kitab, ya kan? Iya begitu tuh kan diumpamakan. Orang yang bicara di hari Jumat ketika khotib sedang Jumat, khotib sedang khotib, imam sedang khotib, Nabi umpamakan seperti himar yang bawa kitab. Ya gak paham, binatang ya kan, artinya tuh orang gak paham, jangan ngomong ya kan, dengerin ya kan, karena mendengarkan khotib tuh 2 rakaat sholat gitu kan, udah diem aja ya kan. Nah nanti ada hadis tuh ya kan, nanti Jumatnya tuh gak sempurna gitu kan. Wallazi ansit, dan orang yang mengatakan ansit, diamlah kamu ya kan,
Kita sama teman kita, diam lu. Di hari Jumat imam lagi khotib, diam lu, nah, gitu kan. Nah, ya. Wallazi ansit, orang yang mengatakan ansit, diamlah kamu. Laisat lahu Jum'atun. Laisat lahu Jum'atun. Maka tidak ada baginya Jumat. Ada yang mengatakan nggak sah sholatnya udah. Atau ada yang mengatakan lagi sholatnya nggak sempurna. Iya. Makanya ketika khotib lagi bicara, lagi khutbah jangan ngomong, dengerin. Iya. Ngomong diam aja kagak boleh ya kan? Dia apalagi ngomong banyak ya kan? Iya. Ya kalau begitu dilihat main HP ya gini kan? Iya, jangan dengerin dah. Iya. Khotib lagi bicara ya, lagi menyampaikan khutbahnya. Gitu. Jadi dengerin apa yang disampaikan oleh khotib, gitu kan? Iya. Itu 2 rakaat dari sholat itu. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bi isnadin, dengan sanad la ba'sa bihi, yang tidak ada cacatnya. Wa huwa yufassiru hadis Abi Hurairah fi sahihain marfu'an. Jadi hadis ini hadis yang tadi nih kan, ini penafsiran dari hadis Abi Hurairah dalam 2 sahihnya, yaitu Bukhari dan Muslim. Hadis ini kan yang marfu, yaitu iza qulta li sahibika, apabila kamu qulta, berkata li sahibika, kepada teman kamu, kepada sahabat kamu, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wal imamu yahtubu, imam lagi khotib, ya kan? Faqad lagauta, sungguh Jumat kamu sia-sia. Tuh lagauta sia-sia tuh. Iya. Enggak ada pahalanya. Atau pahalanya bisa berkurang gitu. Iya. Jadi jangan ngomong di hari Jumat ketika imam lagi khutbah. Dengerin apa yang disampaikan oleh khotib gitu. Jadi kalau orang yang paham, insya Allah dia dengerin tuh, ya, dengerin. Tapi kalau yang nggak paham, udah dia ngomong aja udah, ya kan? Iya. Sama temennya, ya kan? Lu gimana lu, ya kan? Iya, kan? Iya. Udah kerja belum lu? Kan ngomong tuh, waktu lagi ngomong, ya kan? Udah kerja belum? Di mana kerja lu, ya kan? Iya. Iya. Udah punya pacar belum lu? Iya, dia ngomong, ya. Iya. Nah, kata Nabi, fakon lagauta, sia-sia tuh Jumatnya, ya kan? Iya. Nggak ada nilainya, kan sayang kan? Sayang itu, iya. Allah, capek-capek kan jalan dari rumah, ya kan? Dia ngomong sampai masjid, akhirnya nggak ada pahalanya, gitu. Gitu. Kemudian Wa'an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, dakhala rajulun yaumal jumu'ati. Jadi ada seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jumat. Ini laki-lakinya siapa namanya nih? Nah, itu di bawah ada tuh. Wa huwa Salik Musriron al-Ghatafani, namanya itu, ya kan? Jadi ada seorang laki-laki, ya kan, masuk ke masjid pada hari Jumat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubu, Nabi lagi khatib. Ini di musola dah, ya kan? Andri lagi khotib sini kan, di masjid misalnya kan, ada orang masuk, ya kan, masuk gitu kan. Faqala, lalu Nabi bersabda, sholat itu, ya kan, nah sholat itu, kamu ke sholat, ya kan? Ini orang begitu begitu masuk, dia duduk nih, ya kan, Kata Nabi, sholat itu apa kamu nggak sholat? Qala la. Orang itu kata, la, enggak, saya nggak sholat. Qala, Nabi bersabda, kum, bangun. Bangun, kata Nabi. Fasholli raka'ataini, sholat 2 rakaat. Itu. Jadi ketika khotib lagi menyampaikan khutbahnya, boleh kita sholat. Tapi sholatnya yang ringan aja, jangan lama, ya, cepetin gitu kan. Iya, itu. Ada yang mengatakan udah khotib lagi ya udah ya duduk aja. Ada yang mengatakan demikian gitu. Tapi di sini Nabi malah suruh bangun tuh. Kalau laki-laki Nabi lagi khotib dia duduk. Kata Nabi, kamu nggak sholat? Wah, bangun, sholat 2 rakaat. Sholatnya khafifain, ringan gitu kan, singkat ya. Iya.
jangan lama, ya kan? Iya. Kadang-kadang ada orang datang terlambat, ya. Di depan, ya kan? Di depan hot, tiba-tiba kelihatan lagi, ya kan? Kalau di depan jangan sholat, duduk aja dah, ya kan? Kali di belakang, gitu kan? Kalau mau sholat juga yang ringan, ya kan? Cepetin tuh baca Fatihahnya, ya kan? Jangan lama-lama, gitu kan? Jangan pakai baca surah dah, ya kan? Itu singkat, gitu kan? Ringan, gitu. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, ini ada keterangan tuh rakaat ini nomor 2. Wal hadisu ya dulu ala anna tahiyatul masjid. Hadis ini menunjukkan bahwa tahiyatul masjid tusolli, halal khutbata wa bihi akhadha jamaah minal muhaddisin. Jadi ketika kita masuk masjid, imam lagi khutib, itu boleh kita sholat tahiyat masjid, ya kan? Berdasarkan hadis ini, ya kan? Itu. Yaitu sholli hala khutbati wa bihi akhadha jamaah minal hadis. Jadi mendapat dari jamaah, orang para ahli hadis, gitu kan? Boleh. Ya. Jadi sholatnya singkat aja, gitu. Berdasarkan hadis ini, gitu. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatil Jum'ah. Nabi adalah nabi, membaca pada salat Jumat. Apa itu Nabi baca? Suratul Jumu'ati, surah Al-Jumu'ah, ya kan? Wal Munafikin, dan surat Al-Munafikin. Jadi surah Al-Jumu'ah itu 11 ayat itu kan. Wal dibaca dah tu yusabbihu, yusabbihu lillahi ma fis samawati, ya kan, wa ma fil ardi, kan. Boleh baca. Atau Al-Munafikun, ya kan? Dua itu, kalau hafal, ya kan. Kalau enggak hafal jangan. Ya kan, saya juga enggak hafal. Ya kan? Yang paling hafal ini dah sabi sama halatakat yang orang sering baca, ya kan. Itu. Jadi sunnah tuh, Al-Munafikun surah Al-Jumu'ah itu kan. Jadi surah Al-Jumu'ah itu kan menerangkan ada banyak masalah, situ ada keimanan, masalah ketika kita lagi dagang, kemudian masuk hari Jumat, imam muadzin sudah azan, udah semua tinggalin tuh segala aktivitas dunia, berangkat ke masjid, Kemudian surah Al-Munafikun, menjelaskan tentang bagaimana orang-orang munafik, dijelaskan itu. Itu Nabi baca tuh, Kalau Nabi udah hafal aja kan, di luar kepala semuanya, orang turun surah Al-Quran turun di atas dia, ya kan. Itu. Kori-kori biasanya hafal, kan. Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, gitu. Ini ada hafal. Udah hafal deh, Al-Munafikun nih, apa? Al-Jumu'ah, kan. Apa? Sebenarnya kalau dihafalin hafal, ya kan. Memang kadang-kadang kita males ngapalin. Quran gampang, Quran, ya kan. Iya. Makanya hatinya mesti bersih, mesti bersih, ya kan. Kalau kotor nggak mau tuh kan masuk, ya kan. Quran kan bersih, kan. Mujizat deh kan dari Allah, gitu kan. Iya. Makanya para hafizat itu kan biasanya dari kecil masih bersih, dia nggak ada dosa, gampang Quran masuk. Kalau model-model gitu kadang-kadang dosa udah banyak, ya Quran susah masuk, ya kan. Kadang-kadang masuk juga, besok hilang lagi, ya kan. Apa besok hilang lagi, ya kan. Iya. Kadang-kadang sholat yang 5 waktu aja kita mau baca ini lagu, udah jangan baca dah, ya kan. Iya kan. Kita mau baca la uqsimu bihadzal balad, lagu, udah jangan baca dah. Ya kan. Kalau lagu jangan dibaca, ya kan. Yang hafal aja, ya kan. Iya kan. Allah, iya. Biasanya lupanya di tengah-tengah itu kan, iya kan. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, ya kan. Wa walidi wa ma walad. Udah hafal, ya kan. Begitu mau baca ragu nih, jangan baca, ya kan. Jangan udah. Jadi baca yang hafal-hafal aja kalau sholat, ya kan. Yang enggak hafal, yang gampang, yang kita hafal baca, ya kan. Kan kata Allah faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
baca yang mudah tuh, mata yasara dari Al-Quran yang mudah yang kita bisa, yang kita hafal gitu kan. Iya. Kalau nggak hafal jangan dibaca, ntar nyusahin kita lagi kan. Iya. Akhirnya belum habis turun ya kan. Dia muter-muter dicari kagak ketemu, ya udah turun dah. Ya kan? Muter-muter cari kagak ketemu, ya turun udah. Mau ngapain? Iya gitu. Malu pikiran lagi ruwet ya kan. Iya. Kadang-kadang baca kuliah Al-Kabir itu kayak ya kan. Iya, orang lagi ruwet ya kan. Iya. La abudu ma ta'budun wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna abattum ya kan wala tuholin. Iya. Allahu Akbar. Lagi ruwet ya. Iya gitu. Jadi itu jadi Nabi salat Jumat itu Nabi baca surahnya surah Al-Jumu'ah atau surah Al-Munafikun. Kalau agak apa? Boleh sabihis ya kan. Boleh apa namanya hal atakat, nanti di sini ada nih itu. Nah, walahu kemana itu? Walahu dari Ibnu Abbas. Anin Nu'mani dari Nu'man bin Yasir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala ia berkata, kana yaqra'u fil idain. Adalah Nabi yaqra'u membaca fil idain pada salat dua hari raya. Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa fil Jum'ati, dan pada salat Jumat Nabi baca apa itu? Sabihis ma rabbikal a'la. Wow, ada kan? Baca sabihis ma rabbikal a'la. Wa hal ataka hadisul ghasiyah, dan hal ataka hadisul ghasiyah. Boleh. Idul Fitri, Idul Adha baca sabis sama hal ataka. Jumat begitu juga, boleh baca sabis sama hal ataka gitu. Gampang lah tuh ya, gampang. Iya gitu. Atau kita mau baca tadi Al-Jumu'ah sama Al-Munafikun gitu. Iya. Tuh Nabi tuh selalu baca tuh, ya. Iya. Jadi fil idain, idain itu yang dimaksud Idul Fitri sama Idul Adha. Ini dikit lagi Idul Adha nih kan, iya, agak lama lagi ya kan. Wa fil Jumu'ah, dan pada salat Jumat sabihis ma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasiyah wujuhu yawma idzin khashi'amilatun nasibah gitu. Ya. Kemudian terakhir wa an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, qala ia berkata, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ida. Nabi salat Id. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id. Summa rakhasa fil jumu'ati. Kemudian rakhasa Nabi itu memberi keringanan pada salat Jumat. Summa qala, Nabi bersabda, man sa'a ayu sholia barisli. Siapa orang yang ingin sholat, silakan sholat. Maksudnya begini. Jadi Idul Adha atau Idul Fitri jatuh pada hari Jumat. Itu. Di sini Nabi membolehkan tuh, nggak boleh. Apa yang boleh nggak sholat Jumat? Iya, yeah, kan? Nabi kasih ringan, gitu. Pendapat lain tetap sholat Jumat, gitu kan? Karena yang sunnah tidak bisa mengganti yang wajib, gitu kan? Idul Fitri wajib atau Idul apa sunnah, sedangkan Jumat wajib. Tetap sholat Jumat. Sekalipun hari raya jatuh pada hari Jumat. Gitu. Ini insya Allah kan hari Jumat kalau nggak salah, Idul Adha kalau nggak salah ya kan? Ditunggu pengumuman. Andai kata jatuh hari Jumat, tetap sholat Jumat. Ya. Atau kita nggak mau sholat, Nabi berkeringanan, boleh, gitu, sholat zuhur aja gitu. Ya mendingan sholat lah, ya kan? Iya, mendingan sholat, ya kan? Iya. Itu apa namanya asbabul wurud ya? Itu orang-orang musafir. Iya. Jadi dia musafir kebenaran hari apa Idul Fitri atau Idul Adha jatuh hari Jumat dan dia musafir. Boleh musafir nggak sholat Jumat kan gitu ya? Jadi kalau kita kan bukan musafir. Iya kan, kita di sini ya, di sini kampung kita ya kan? Iya. Ya, sholat Jumat lah ya kan. Ya, gitu. Sekalipun Nabi apa meringankan boleh nggak sholat Jumat kalau Jumat jatuh pada hari apa namanya Idul Fitri atau Idul Adha, itu Nabi kasih keringanan gitu kan. Iya. Tinggal pilih dah mau pilih yang mana. Ya, sholat aja lah sholat Jumat ya kan. Iya. Karena
yang apa namanya yang sunnah tidak bisa menggantikan yang wajib gitu kan. Nah, di situ bukan orang-orang yang muatin yang ada apa penduduk asli kan. Itu mereka orang-orang dari apa namanya dari Mekah ke Madinah itu kan musafir dia kan. Nah, kebetulan apa namanya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada Jumat nih, dan dia boleh enggak sholat Jumat gitu kan. Kenapa? Dia musafir gitu kan. Kalau kita di sini kan penduduk tetap gitu kan. Nah, iya, lebih baik sholat Jumat gitu. Tapi Nabi di sini Nabi sholat Nabi sholat Id. Ya, semua rohosa pun Nabi memberikan keringanan fil Jumati pada sholat Jumat. Semua kawal kemudian Nabi bersabda, "Man sa'ah, siapa yang mau?" Maksudnya, "Man sa'ah antusolli." Siapa yang mau sholat, fal yusolli. Silakan sholat, kan? Rawah khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi, wasahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, itu nomor 5, lihat tuh. Ai fi yaumil jum'ati wa yadullu ala anna salatal jum'ati yazuzu tarkiha fi yaumil id wa yusalli zuhra. Nah, ini itu ya kan. Ada keterangannya itu ada. Wa yadullu, hadis ini menjelaskan, menunjukkan anna salatal jum'ah, wa salat Jumat yazuzu boleh tuh tarkiha kita tinggalin, artinya kita enggak salat. Iya. Fi yaumin idi, pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Wa yusolli zuhra, dan dia salat zuhur gitu. Ini pendapat ya kan. Iya. Jadi kalau Jumat jatuh hari raya, di sini dikatakan boleh kita enggak salat Jumat. Tapi yang lebih baik salat aja udah ya kan, berangkat ya. Karena yang sunnah tidak bisa menggantikan yang wajib gitu ya. Jadi nggak usah dipermasalahin ya kan, ya kan. Bahkan dalam hadis yang lain tadi saya katakan yang nggak boleh sholat itu musafir, ya kan. Iya, musafir dikasih keringanan. Ya, kita ini bukan musafir gitu kan. Iya. Jadi tetap sholat Jumat gitu. Jamaah sekalian, ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali gaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf apabila di sana sini banyak kekurangan dan kehilafan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ilahi karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa dulil absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana warhamna ya Allah dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li qarabatina wa azwajina wa li mu'allimina wa liman haqqana alaina al-hadirin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma aftah abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wa ansur alaihim hazaini rahmatika ya jal jalal wal ikram. Allahumma hdina min indik wa aqid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afwika wa afiyatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.